Cyborg sebenarnya hanyalah hibrida, yaitu sebagian mekanisme dan sebagian organisme. Pada awalnya adalah sebuah konsep yang dikaitkan dengan pengubahan tubuh manusia agar cocok untuk perjalanan ruang angkasa. Orang dibantu dengan menggunakan perangkat elektronik atau mekanik dan biasanya menggunakan implan. Dulunya adalah sesuatu di film, televisi dan buku komik. Sekarang bermunculan banyak teknologi transformatif baru dan fiksi ilmiah mengadakan berbagai cara untuk meningkatkan atau menambah tubuh fisik manusia. Dari microchip ide bearing dan lensa kontak, ia berkembang lebih dari sekadar memperbaiki penglihatan dengan bola mata yang cerdas. Berikut adalah beberapa daftar teknologi yang memungkinkan manusia untuk menjadi cyborg masa waktu terdekat. Manusia memiliki 5 indera dan tergantung bagaimana memakainya, dan kebanyakan dari terkait dengan organ tertentu, dan salah satu daya tarik untuk menjadi cyborg adalah kemungkinan mempunyai indera ekstra. Misalnya, bagaimana jika seorang memiliki kemampuan untuk melihat dengan tangan ketika kondisi tidak sesuai untuk penglihatan. Nah, seorang dosen Universitas Minnesota AS sedang mengembangkan teknologi yang akan membantu petugas pemadam kebakaran menavigasi melalui asap tanpa perlu benar-benar melihat. Ini disebut sarung tangan vibrotaktil, yaitu menggunakan sepasang sarung tangan yang dilengkapi dengan pengintai ultrasonik. Di dalam sarung tangan terdapat rangkaian motor getar yang ketika diaktifkan oleh pengintai akan memetakan posisi rintangan di sekitar di punggung tangan pemakainya. Seorang petugas pemadam kebakaran akan dapat memegang tangan di depannya dan merasakan posisi segala sesuatu di dalam ruangan sendiri. Dua produk Ascend dan Fog adalah model exoskeleton dari perusahaan Roam Robotics diciptakan untuk meningkatkan kinerja manusia. Ascend dirancang sebagai perangkat medis, sedangkan Fog saat ini ditujukan untuk penggunaan konsumen. Ascend adalah penyangga robotik yang dapat dipakai yang dirancang untuk meredakan nyeri lutut dan meningkatkan mobilitas. Ascend telah membantu pasien mencapai lebih banyak mobilitas dan menghilangkan rasa sakit serta meningkatkan kepercayaan diri. Fog pula dirancang untuk meningkatkan kinerja manusia seperti petugas pemadam kebakaran, militer, polisi dan orang-orang tipe luar agar dapat mengambil manfaat dari penggunaannya. Fog adalah ringan dan mengikat langsung ke kaki pengguna, di mana ia berisi perangkat lunak kontrol untuk menambahkan daya saat diperlukan dan tetap tidak aktif saat tidak dipakai. Produk ini telah terdaftar di FDA dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemakainya secara real-time. Pengembangan prototipe yang diikat ke lengan bawah dan memiliki 4 layar terpisah yang masing-masing menunjukkan kumpulan data yang berbeda, yaitu satu layar dapat menampilkan arah GPS sementara yang lain menandai YouTube untuk video yang menarik. Untuk mencapai level cyborg sejati, harus menggali sedikit lebih dalam dan menanamkan jam tangan langsung di bawah kulit, tetapi prototipe layar Oberding hanyalah jam tangan yang diperpanjang. Sebuah perusahaan perangkat lunak disebut Autodesk telah bereksperimen dengan antarmuka pengguna yang ditanamkan tetapi belum memiliki tujuan khusus untuk teknologi tersebut. Mereka telah berhasil membuat kajian dengan menanamkan sensor sentuh di lengan bawah mayat dan mengisi daya elektronik yang disematkan dengan penerima Bluetooth. Meskipun mereka masih bekerja untuk membuat teknologi ini, tapi tampaknya ia layak dipasarkan secara komersial.
FDA hanya menyetujui jantung buatan Carmat yang disebut AESON atau AESON di mana perangkat ini dirancang untuk membantu orang yang mengalami gagal jantung biventrikular. Saat ini teknologi ini beroperasi sebagai semacam stopgap. Namun, pada akhirnya tujuannya adalah agar jantung buatan Carmat bertahan lebih lama bahkan bertahun-tahun. Perangkat ini bekerja dengan cara yang unik dari jantung buatan yang berbeda. AESON memiliki fitur penyesuaian otomatis bereaksi terhadap tanda-tanda biologis dengan menyesuaikan laju dan aliran darah. Desain Carmat berisi lapisan biologis dari sapi yang sering dibahaskan oleh ahlinya. Jantung AESON menerima daya dari baterai yang dibawa oleh pasien setiap saat di mana paket baterai terhubung melalui kulit. AESON juga memungkinkan pengguna mudah mengakses ke tingkat tekanan darah di mana ia penting untuk ketenangan pikiran. Teknologi haptik atau umpan balik paksa bukanlah hal baru, dan banyak telah mengalami teknologi ini yaitu rumble pack yang bergetar secara simultan dengan aksi yang akan memberikan sensasi bersama dengan gambar visual. Dalam beberapa kasus umpan balik paksa digunakan untuk membuat seorang melakukan sesuatu yang spesifik, ya seperti ketika seseorang terdorong ke samping maka tubuh akan menolak dan mendorongnya kembali ke arah mereka dalam upaya untuk menjaga keseimbangan badan. Dalam pengujian permainan simulator pesawat ketika angin virtual menghantam lengan kanan pemain maka secara otomatis akan tersentak ke atas, dan memiringkan game ke kiri untuk mengimbanginya dengan menggunakan lengan mereka, dan tujuan yang lain supaya ponsel miring kembali ke posisi yang tepat. Di samping video game teknologi haptik digerakkan oleh otot yang distimulasi dengan listrik untuk memaksa suatu respons baru yang berbeda. Alat pacu jantung atau pacemaker dirancang untuk mencegah komplikasi dari detak jantung yang tidak teratur. Pacemaker elektronik pertama ditanamkan pada pria yang lebih tua dan tinggal dengan alat tersebut selama 10 bulan tanpa wujud komplikasi, dan beliau mungkin benar-benar pasti sudah menjadi cyborg yang pertama. Alat pacu jantung telah meningkat pesat sejak penemuan awal dan terus digunakan oleh jutaan pasien sampai saat ini dan digunakan dengan begitu teratur sehingga pemakaiannya sudah dianggap biasa. Namun pemakai perangkat cukup sadar akan kualitas perangkat cyborg mereka di mana mereka harus waspada terhadap mesin X-ray, microwave, dan bahkan ponsel. Jika alat pacu jantung berhenti bekerja dengan benar maka pengguna mungkin berada dalam bahaya besar stroke atau bahkan gagal jantung. Masa pakai dapat bervariasi dari mana saja antara 5 hingga 15 tahun dan semuanya tergantung pada seberapa sering alat pacu jantung memberikan detak jantung. Pembaca gelombang otak seperti satu eksperimen di mana peneliti menerbangkan helikopter dengan sinyal otak yang ditangkap oleh sensor EEG. Tetapi ia menggunakan jenis pembaca gelombang otak yang berbeda dikenal sebagai spektroskopi inframerah dekat fungsional atau FNIRS. Perangkat ini dikembangkan tidak hanya akan menangkap gelombang otak tetapi juga mengatur data itu untuk memanfaatkan preferensi pribadi. Data FNIRS dikaitkan dengan antarmuka otak komputer yang mampu menampilkan rekomendasi film secara akurat, dan semakin banyak seseorang menggunakan sistem maka semakin akurat prediksinya seolah-olah itu benar-benar mempelajarinya dari waktu ke waktu. Sensor ini sulit digunakan dalam pengaturan sehari-hari karena hal-hal kecil seperti gerakan kepala dapat mengganggu sinyal, tetapi masih dapat mengarah pada koneksi otak ke mesin yang mulus yang akan dapat membuat keputusan yang sempurna setiap saat.
IQ Buds dan IQ Buds Boost adalah produk utama yang dirancang untuk meningkatkan pendengaran dan mengurangi kebisingan latar belakang, tetapi sayangnya alat-alat ini tidak meningkatkan IQ seseorang. Tujuan utama ialah untuk mengubah cara orang mendengar dengan menciptakan solusi pendengaran multifungsi yang dipersonalisasi dan dapat diakses serta terjangkau untuk pasar global yang kurang terlayan. IQ Buds memungkinkan pengguna untuk meningkatkan volume suara yang diinginkan dan mengurangi suara orang lain. Meskipun ini bukan pengganti alat bantu dengar, tetapi alat ini memiliki beberapa fungsi yang sama, dan ia sangat mirip dengan earphone nirkabel tradisional yang terhubung ke perangkat melalui teknologi Bluetooth. Bahkan seorang bisa berbicara dengan earphone IQ Buds dan itu tidak terjadi dengan headphone konvensional. IQ Buds adalah beberapa peningkatan Cyborg dalam daftar ini yang dapat dibeli dengan relatif terjangkau. Kaki palsu mungkin bentuk tertua dari teknologi cyborg, dan kita tahu bahwa orang Mesir kuno telah menggunakan kaedah teknologi prostetik, di mana mereka telah menempuh perjalanan jauh dari mengukir balok kayu sehingga menjadi bentuk jari kaki. Faktanya, lebih banyak kemajuan telah dibuat di bidang itu dalam dekade terakhir ini dan daripada gabungan sejarah lainnya. Contohnya adalah tangan prostetik mioelektrik bebionik yang dapat menggerakkan setiap sendi jari satu per satu melalui sambungan ke kulit dan otot di lengan atas orang yang diamputasi. Kedutan kecil akan mengarahkan tangan ke posisi yang berbeda berdasarkan arus listrik yang mengalir melalui kulit, di mana ia dapat memberikan artikulasi penuh prostetik yang hampir tetapi tidak cukup dan serealistis menggunakan tangan asli. Ia membutuhkan sedikit latihan meski pada akhirnya tetap tidak dapat melakukan banyak tugas dengan prostetik yang kurang canggih seperti mengikat tali sepatu atau menggunakan mouse komputer. Tidak seperti banyak komponen cyborg yang lain, tetapi penemuan perangkat satu ini adalah berasal dari merek yang besar. Google mengajukan paten untuk lensa kontak digital dan hal ini berpotensi mengarah pada segala macam terobosan teknologi, karena pada awalnya ia difokuskan pada pemantauan kadar glukosa pada pasien diabetes. Lensa kontak yang menakjubkan ini mengandung sensor di tengah lensa. Lensa mengandung lubang yang sangat kecil di mana lubang ini memungkinkan air mata pengguna mencapai sensor yang tertanam di lensa. Sensor kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut ke perangkat lain yang memungkinkan pasien diabetes dengan mudah mengakses untuk memeriksa kadar gula darah mereka. Lensa Google membantu pasien diabetes melihat jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan nyaman tanpa harus menusuk jarinya berkali-kali dalam sehari.